Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa kita memanjatkan segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala, yang mana pada kesempatan mulia ini Allah tabaraka wa ta'ala telah memperkenankan kita dan memberi kesempatan kepada kita untuk menghadiri majlis yang mulia ini, yaitu majlisul ilm, dalam rangka kita mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian tak lupa pula kita memintakan selawat semoga dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kemudian dengan baik. Selanjutnya, sebagaimana tema yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini, yaitu mengenai manhaj dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berbicara mengenai dakwah adalah perkara yang penting, perkara yang sangat fundamental di dalam Islam yang mulia ini. Karena dakwah adalah merupakan jalan Allah tabaraka wa ta'ala
yang diemban oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dakwah di dalam Islam ini adalah perkara yang ketiga setelah seseorang melewati dua tahapan yang sebelumnya. Yang pertama yaitu bahwa dia berilmu. Yang kedua adalah beramal. Kemudian yang ketiga adalah berdakwah. Dan setelah dakwah itu yang keempat adalah dia sabar di atasnya. Inilah 4 perkara yang diajarkan kepada kita dan wajib kita ketahui sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Usul Tsalatsah. Beliau berkata, yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Merupakan kewajiban atas kita mempelajari 4 perkara. Al-ilmu wal 'amalu bihi wad da'watu ilaihi was sabru 'alal adza fihi. Merupakan kewajiban atas kita mempelajari 4 perkara. Yang pertama adalah ilmu. Yang kedua adalah mengamalkannya. Yang ketiga adalah berdakwah kepadanya. Yang keempat adalah sabar di atasnya. Wad dalilu qauluhu ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa taala, demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat, dan mereka beramal dengan amalan yang saleh. Kemudian wa tawasaw bil haqq, mereka saling mewasiati dengan kebenaran. Dan ini adalah dakwah kepada kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan mereka saling mewasiati kepada kesabaran. Dan ini adalah kesabaran di atas jalan dakwah. Ya. Maka dakwah yang diemban oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dibangun di atas 2 perkara. Al-ilmu wal 'amalu bihi. Ya. Berilmu dan beramal dengannya. Nah, Allah tabaraka wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Nabi, inilah jalanku. Artinya jalan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang beliau telah menempuhnya, yang beliau telah melewatinya. Apa itu? Ad'u ilallah. Aku berdakwah kepada jalan Allah. Ala basirah, di atas basirah. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan maha suci Allah, aku bukanlah tergolong dari orang-orang yang musyrik. Ayat ini merupakan pondasi di dalam dakwah. Ya. Ayat ini mengandung pelajaran-pelajaran penting di dalam dakwah. Ya. Pernyataan Allah tabaraka wa ta'ala, ad'u ilallahi ala basirah. Aku berdakwah kepada jalan Allah di atas basirah. Ya. Pernyataan ad'u ilallah
aku berdakwah kepada jalan Allah, ini mengandung dua pelajaran penting. Ya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa pernyataan ini mengandung dua pelajaran penting. Yang pertama yaitu bahwasanya orang yang berdakwah kepada jalan Allah, ya, dia berdakwah niatnya adalah untuk Allah tabaraka wa taala, ya, karena dakwah ini adalah dakwah Allah. Ya. Maka hendaklah dia melandaskan dakwahnya karena Allah, di atas keikhlasan dan kemurnian untuk Allah. Tidak ada niatan-niatan yang lain di dalamnya. Tidak ada kepentingan-kepentingan duniawiyah yang dibonceng di belakangnya. Tidak ada tendensi-tendensi tertentu yang mengiringi di baliknya. Tidak ada hawa nafsu di dalamnya. Berdakwah benar-benar karena Allah. Bukan dalam rangka membela hawa nafsu, memenuhi ambisi, bukan dalam rangka untuk mendapatkan kesenangan dunia, harta dunia, bukan dalam rangka mengumpulkan pengikut, ya, bukan dalam rangka untuk mencari nama baik, bukan dalam rangka untuk agar dipuji oleh manusia, dihormati oleh manusia, dan bukan pula karena niat-niat yang lainnya. Semata-mata karena Allah. Karena dakwah ini adalah milik Allah tabaraka wa ta'ala, bukan yang selainnya. Ya. Ad'u ilallah, artinya seorang da'i ilallah harus ikhlas kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Maka kalau kita berdakwah kepada jalan Allah dengan keikhlasan kepada Allah, pasti dakwah kita diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah yang akan membukakan hati-hati manusia untuk mengikuti dakwah yang mulia ini. Allah yang akan mengarahkan mereka untuk cinta kepada dakwah yang mulia ini. Ya. Karena keikhlasan kepada Allah tabaraka wa ta'ala dampaknya besar di dalam dakwah ilallah. Kalau dakwah ini tidak lagi murni karena Allah tabaraka wa ta'ala, dari orang-orang yang menisbatkan diri kepada dakwah, atau dari orang-orang yang mengemban dakwah itu, maka di dalam dakwah ini akan terjadi perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, terjadi kegoncangan-kegoncangan, terjadi berbagai macam fitnah, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, yang pasti apabila dakwah ini kalau tidak lagi berdasarkan keikhlasan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka tunggulah saat kehancurannya. Ya, cepat atau lambat. Ya. Maka siapapun kita, kalau kita mengikuti dakwah ilallah ini, ingat bahwa yang pertama harus kita miliki adalah keikhlasan kepada Allah. Terutama dari orang-orang yang mengemban dakwah ini, yang membawa dakwah ini, yang menyuarakan dakwah ini. Hendaklah dia ikhlas kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, sehingga dengan keikhlasan itu Allah menurunkan berkahnya kepada dakwah ini dan juga kepada orang yang mengikutinya. Dan tentunya kepada orang yang mendakwahkannya, yang menyerukannya kepada manusia. Nah, jadi dakwah ini adalah dakwah Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada alasan-alasan kepentingan lain di dalamnya. Karena kepentingan-kepentingan yang selain kepentingan Allah tabaraka wa ta'ala bertentangan dengan dakwah ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengingatkan di dalam kitab Tauhid, di mana beliau menyatakan, wa kam minan nasi yad'u ila Allah wa huwa fil haqiqati yad'u ila nafsihi, atau kama qala rahimahullah,
Berapa banyak dari kalangan manusia yang dia menyangka bahwa dia berdakwah kepada jalan Allah, namun pada hakikatnya dia berdakwah kepada kepentingan dirinya sendiri. Ya. Maka hati-hati. Jangan sampai kita mengatasnamakan dakwah kepada jalan Allah padahal kita membela kepentingan kita. Niat kita tidak lagi ikhlas untuk Allah tabaraka wa taala. Ya. Dan ini sangat berbahaya sekali. Mungkin manusia tidak tahu, ya. Mungkin manusia tidak mengerti. Tetapi Allah tabaraka wa taala tidak pernah lalai dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita perbuat, dari apa yang kita simpan di dalam hati dan niat kita. Allah tidak pernah lalai. Allah tidak pernah lengah. Wallahu bima ta'maluna basir. Ya. Ingatlah bahwa dakwah ini adalah milik Allah tabaraka wa taala. Jangan sampai kita mengatasnamakan dakwah padahal hakikatnya adalah kepentingan kita. Padahal hakikatnya adalah ambisi kita. Ya. Padahal hakikatnya adalah kita mempertahankan harga diri kita bukan karena Allah. Nah, jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hal yang pertama disebutkan bahwa pernyataan ad'u ilallah menunjukkan bahwa seorang da'i ilallah haruslah melandaskan dakwahnya di atas keikhlasan kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, kemudian yang kedua yaitu pernyataan ad'u ilallah, aku berdakwah kepada jalan Allah, ini menunjukkan bahwa berdakwah itu adalah kepada jalan Allah. Artinya kepada syariat Allah tabaraka wa taala, bukan kepada yang selainnya. Ya. Maka benar-benar dakwah ini dilandaskan kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan pemahaman salaf yang terjaga untuk memahami kitabullah dan sunnah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam. Oleh karena itu, apapun perselisihan, apapun pertikaian, apapun perbedaan antara seorang muslim dengan yang lainnya, antara sebagian muslimin dengan yang lainnya, kalau mereka menyadari bahwa dakwah ini adalah dakwah kepada jalan Allah, ya, semua itu ada acuannya dan ada tempat berpulangnya. Ya. Di antara kita semuanya ada hakim yang akan memutuskan, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga yang benar berarti adalah orang yang mengikuti kitabullah was sunnah. Ya. Orang yang memiliki dalil daripada Alkitab was sunnah. Sedangkan yang salah, yang menyimpang adalah yang menyimpang daripada kitabullah dan sunnah. Ya. Naam. Makanya diajarkan kepada kita di dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kata Allah tabaraka wa taala, jika kalian berselisih dalam sebuah permasalahan, maka pulangkanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, dan itu adalah sebaik-baik penyelesaiannya. Naam. Jadi dakwah ini adalah kepada jalan Allah, ya, bukan kepada yang selainnya. Bukan kepada pendapat fulan, kepada pendapat allan, bukan kepada pemikiran fulan, bukan kepada pemikiran allan, bukan kepada mazhab ini atau mazhab itu, atau bukan kepada pikiran siapapun dari kalangan manusia, hawa nafsu siapapun dari kalangan manusia, tetapi kepada jalan Allah tabaraka wa taala yang terungkap di dalam kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kalau seorang yang muslim, ya, memahami dua prinsip ini di dalam dakwah, maka dakwahnya akan lurus.
maka dia akan sampai kepada Allah tabaraka wa taala dan ridhanya dengan mengikuti dakwah ilallah ini. Dan diterangkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa dari dua pelajaran ini sebaliknya menunjukkan bahwa ada dua hal yang akan menjadi sebab tergelincirnya seseorang dari jalan dakwah. Ya. Ini perlu kita perhatikan. Kalau kita tidak ingin tergelincir daripada dakwah ilallah sebagai seorang yang menyimpang, maka hendaklah kita menghindari dua perkara ini. Perkara yang pertama yang membuat seseorang bisa tergelincir, seseorang bisa terjatuh dari dakwah ilallah, yaitu karena dia kehilangan al-ikhlas. Ya. Adamul ikhlas, tidak lagi niatnya karena Allah tabaraka wa taala, tetapi sudah masuk di dalamnya kepentingan-kepentingan, ambisi-ambisi, keinginan-keinginan, hawa nafsu yang membonceng. Ya. Orang yang seperti ini sedikit atau banyak, cepat atau lambat, niscaya dia akan terjatuh dari dakwah ilallah tabaraka wa taala. Ya. Dia akan tergelincir daripada dakwah ini. Dia akan dijauhkan oleh Allah daripada dakwah ini. Ya. Karena niatnya sudah tidak benar. Ya. Keinginannya sudah tidak benar di dalam mengikuti dakwah atau di dalam menyampaikan dakwah. Naam. Ya. Maka hati-hati dengan perkara keikhlasan. Ya. Kalau memang kita benar-benar ingin mendapatkan, kita benar-benar ingin meraih ridha Allah tabaraka wa taala dan pahala yang besar di sisinya, maka kita harus membangun diri kita dan dakwah kita di atas keikhlasan kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Kalau tidak, maka bersiaplah untuk menjadi korban yang bergelimpangan, yang menjadi ambisi dan makanan syaitan, sebab dia akan dijauhkan daripada dakwah ilallah tabaraka wa ta'ala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ini perkara yang pertama. Ya. Perkara yang kedua diterangkan oleh beliau, yaitu bahwa yang menggelincirkan seseorang daripada jalan dakwah adalah ketika dia tidak lagi berdakwah kepada jalan Allah. Dia sudah berdakwah kepada selain kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada kefanatikan golongan, kefanatikan kelompok, kefanatikan kepada sebuah mazhab, kefanatikan kepada pemikiran tertentu, pendapat tertentu, ya. Tidak lagi beracuan kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah seperti ini, dia akan tergelincir daripada dakwah ilallah. Nah, sebab dia tidak lagi mengajak kepada jalan Allah, tetapi mengajak kepada yang selain Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Maka kalau kita ingin selamat di dalam mengikuti dan menyampaikan dakwah ini, harus memiliki al-ikhlas, kemudian harus berdakwah kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaf yang selamat dari berbagai penyimpangan-penyimpangan. Naam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat kepada realita, ya, dan kita mau membuka mata kita dengan sebesar-besarnya, kita akan mendapatkan siapapun yang tergelincir daripada jalan dakwah, mesti dia kehilangan salah satu dari dua hal ini. Atau dia kehilangan kedua-duanya. Imma dia kehilangan al-ikhlas, ya, sehingga dakwahnya kalau kita lihat pada hakikatnya tidak lagi mengajak, tidak lagi didasarkan kepada niat untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, sudah ada niatan-niatan lain. Ya, sehingga dakwah ini diupayakan untuk dialihkan kepada kepentingan tertentu. Kalau sudah seperti ini, ya, kita akan lihat dakwah itu adalah
dakwah yang menuju kepada kehancuran. Dakwah yang tidak lagi diridhai oleh Allah tabaraka wa taala. Mereka akan berputar-putar di dalam lingkaran syaitan karena mereka jauh daripada keikhlasan kepada Allah tabaraka wa taala. Mereka gampang terpancing dengan berbagai macam fitnah, dengan berbagai macam keributan-keributan, dengan berbagai macam persaingan-persaingan, dengan berbagai macam pertikaian-pertikaian dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak ada lagi keikhlasan kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Tidak ada lagi keikhlasan kepada Allah. Yang ada adalah masing-masing pihak mempertahankan huzuzun nafs. Ya. Keuntungan-keuntungan pribadi masing-masing, kepentingan-kepentingan pribadi masing-masing, sehingga dakwah ini hanya menjadi bola yang dioper ke sana dioper kemari dengan sekehendak hawa nafsu mereka. Ya. Dijadikan sebagai komoditi untuk mencapai suatu kepentingan dan keperluan. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Kemudian demikian pula kehilangan akan dakwah yang mengajak kepada Al-Quran was sunnah dengan pemahaman salaf yang selamat daripada penyimpangan. Ya, sehingga ketika mereka bertikai, berselisih, ketika mereka dihadapkan kepada permasalahan, ketika mereka harus menyelesaikan sebuah problem, tidak lagi masing-masing mereka beracu kepada kitabullah was sunnah. Ya. Yang beredar di kalangan mereka adalah qila wa qal, bukan lagi qaulullah wa qaulu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam. Maka ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, ad-da'wah ila Allah adalah dakwah yang mengajak kepada kitabullah was sunnah dengan pemahaman as-salaf. Ya, dan sebagian orang kehilangan keduanya, tidak punya ikhlas dan dakwahnya bukan lagi kepada kitabullah was sunnah. Kemudian pernyataan Allah, ala basiratin, di atas basirah. Basirah adalah al-ilmu wal yaqin. Ya, di atas ilmu dan keyakinan. Ya. Dakwah kepada jalan Allah itu tidak boleh dilandasi oleh kebodohan. Ya. Orang bodoh, orang yang tidak belajar akan kitabullah was sunnah, tidak boleh dakwah, tidak boleh berbicara atas agama Allah tabaraka wa ta'ala, karena yang demikian itu dimurka oleh Allah. Ya. Kalau dakwahnya mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan dakwah kepada jalan Allah, dia harus punya ilmu dulu. Ya. Naam, karena orang yang tidak punya ilmu, apa yang dia dakwahkan? Sebagaimana dalam kata pepatah, faqidu syai' la yu'ti. Ya, faqidu syai' la yu'ti. Seorang yang tidak punya apa-apa, dia tidak akan bisa memberi. Lah apa yang akan dia berikan? Lah dia tidak punya ilmu. Apa yang akan dia dakwahkan? Sementara dia sendiri butuh didakwahi. Ya. Maka di dalam dakwatul Islam, orang yang tidak punya ilmu tidak boleh dakwah. Dalam artian dia sebagai seorang yang menyampaikan agama Allah tabaraka wa taala. Sebab dakwah ini adalah dakwah yang didasari oleh al-basirah, yaitu al-ilmu wal yaqin. Ya, al-ilmu wal yaqin. Naam. Maka di dalam dakwah yang mulia ini, para pemuka, para tokoh dan pimpinan yang berhak menyampaikan dakwah itu secara umum dan global kepada manusia adalah para ulama, orang-orang yang mereka diberi kelebihan ilmu oleh Allah tabaraka wa ta'ala dibanding orang-orang beriman yang lainnya. Mereka berilmu tentang kitabullah was sunnah, ya, menyampaikan alkitab was sunnah. Karena dakwah ini adalah dakwah kepada jalan Allah. Naam. Jadi
Di dalam dakwah kepada jalan Allah ini tidak cukup hanya dengan memakai gelar saja. Mentang-mentang punya gelar kesarjanaan kemudian dakwah. La, tidak bisa itu. Karena Allah menyatakan dalam ayat ini ala basirah. Ala madza? Ala basirah. Di atas ilmu dan keyakinan. Ya. Artinya kalau dia punya ilmu kitab was sunnah, silahkan dia dakwah. Tidak ada seorang pun yang bisa melarang dia. Karena dakwah ini adalah milik Allah, bukan milik siapapun dari kalangan manusia. Silahkan dia menyampaikan agama Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, bukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh dirinya. Ya. Kalau dia punya ilmu, kalau tidak jangan. Ya. Karena dia akan mengatasnamakan sesuatu atas nama Allah tabaraka wa ta'ala, padahal Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berlepas diri daripadanya. Ya. Orang yang berdakwah tanpa ilmu ini termasuk orang yang dikhawatirkan dinyatakan di dalam Al-Quran, wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Kalian mengucapkan atas nama Allah apa yang kalian tidak tahu. Dan dosanya adalah dosa besar. Bahkan tingkatannya lebih parah daripada perbuatan syirik. Ya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Ya. Nah, jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara kerusakan yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin dengan berbagai macam pertikaian, perselisihan, mazhab, aliran-aliran, pemahaman-pemahaman, ya. Itu dikarenakan adanya dakwah, da'i yang mengajak kepada jalan Allah tanpa ilmu kitab was sunnah. Ya. Yang pada hakikatnya mereka tidak berilmu tentang kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga dakwah itu dibonceng oleh berbagai macam pemikiran, oleh berbagai macam pendapat, oleh berbagai macam logika, oleh berbagai macam hawa nafsu dan selanjutnya. Nah, seperti apa yang ada dalam realita kaum muslimin pada hari ini? Sampai-sampai seorang yang masuk Islam bisa bingung untuk menentukan Islam mana yang harus dia ikuti. Ya. Ini bilang begini, itu bilang begitu. Ya. Padahal kalau seandainya kaum muslimin mengembalikan urusan dakwah itu kepada orang-orang yang berilmu tentang kitabullah was sunnah, selesai urusannya. Ya. Agama itu satu. Sumbernya adalah kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada yang selainnya. Ya. Kenapa kita selalu menyertakan fahmus salaf di dalamnya? Karena pemahaman salaf, as-sahabah, at-tabi'in dan atba'ut tabi'in adalah pemahaman yang terlepas dari berbagai macam kepentingan, hawa nafsu dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang daripada kitabullah was sunnah. Ya. Mereka adalah generasi terbaik yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu as-sahabah, kemudian yang selanjutnya yaitu at-tabi'in, kemudian yang berikutnya adalah atba'ut tabi'in. Ya. As-sahabah radhiyallahu anhum langsung ilmu mereka syafawiyan, secara lisan mereka terima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Ya, mereka tahu dari Nabi dan menyaksikan langsung tentang sebab turunnya ayat, kapan turunnya ayat, dalam peristiwa apa ayat itu turun dan selanjutnya dan selanjutnya. Dan melihat langsung dari lisan Nabi, dari perbuatan Nabi, dari pengakuan Nabi, penjabaran beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap ayat-ayat Al-Quran, yaitu dengan sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah kenapa kita katakan harus memahami Alkitab wa sunnah dengan pemahaman as-salaf, yaitu as-sahabah. As-sahabah ini mewariskan ilmunya kepada at-tabi'in, dan at-tabi'in mewariskan ilmunya kepada atba'ut tabi'in, a'immatul Islam. Nah, jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah,
Dinyatakan di dalam ayat ini ala basirah, di atas al-basirah, ya, di atas ilmu dan keyakinan. Dan ilmu yang dibutuhkan adalah kitabullah was sunnah. Nah, untuk seorang membawa dakwah secara global kepada manusia, dia butuh belajar. Tidak cukup hanya sehari, 2 hari, 3 hari, setahun, 2 tahun. Dia harus mapan di dalam apa yang dia sampaikan. Dia harus memiliki dasar ilmu yang cukup di dalam apa yang dia sampaikan. Sehingga apa yang dia sampaikan itu benar-benar kitabullah was sunnah, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, tidak cukup baru masuk Islam, ya, mentang-mentang dulunya dia pendeta atau mungkin biksu, masuk Islam terus dakwah, ya, hanya memanfaatkan dia sebagai pendeta dahulunya atau biksu, atau mungkin memanfaatkan karena dia punya popularitas, itu tidak cukup, ya, atau mentang-mentang dia pakai serban, pakai gamis terus dakwah, ya, tidak cukup. Atau mentang-mentang dia senior terus dia dakwah, tidak cukup, ya, harus punya ilmu kitab was sunnah. Karena dakwah ini ala basirah, di atas ilmu dan al-yaqin. Nah, tapi secara parsial, ya, dakwah yang mengajak kepada jalan Allah, ya, bagi siapapun yang punya ilmu, walaupun satu ayat, dia berhak untuk menyampaikannya kepada kaum muslimin yang lain atau kepada manusia. Selama yang dia miliki itu adalah ilmu dan kebenaran. Ya, satu ayat, satu hadis. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ballighu anni madza walau ayah." Muttafaqun alaih. Ya, sampaikan daripada aku walaupun hanya satu ayat. Ya. Kalau kita punya ilmu tentang satu ayat, punya ilmu tentang satu hadis, ya, jangan pelit. Ya, sudah ilmunya sedikit, pelit lagi. Hah? Tidak mau memberi atau berbagi kebaikan itu kepada yang lainnya. Ya. Nah, apa yang kita punya dari kebaikan walaupun kecil, kita jangan meremehkannya. Bagikan itu kepada kaum muslimin agar bermanfaat. Karena dengan saling bersikap seperti inilah kebaikan di antara kaum muslimin itu akan tersebar luas. Ya. Akan menjadi kuat karena mereka semangat, karena mereka memiliki motivasi yang tinggi untuk membangun kebaikan-kebaikan di antara kaum muslimin. Ya. Nah, yang bisa cuma tulis baca, ya, kemudian dia mendapatkan orang lain tidak bisa tulis baca, ajarkan tulis baca itu kepada orang lain. Ya, baca Al-Quran atau tulis Arab, ya, cuma dia bisa itu. Dia sampaikan apa yang dia berilmu di dalamnya. Dia ajari orang lain yang dia miliki ilmunya. Ya. Nah, apa saja sehingga kebaikan-kebaikan di antara kaum muslimin itu tersebar. Bukan berarti seorang yang hanya memiliki sedikit kebaikan tidak boleh menyampaikannya kepada manusia. Bahkan dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Tapi secara global, dakwah secara umum itu harus dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar mapan di dalam kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena permasalahan di dalam dakwah ini lebih kompleks dan lebih berat dari apa yang dibayangkan. Baik. Kemudian dinyatakan, "Ana wa man ittaba'ani." Aku dan orang yang mengikuti aku. Dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, menunjukkan bahwasanya pernyataan ana wa man ittaba'ani bukan saja Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berdakwah kepada jalan Allah, tetapi orang-orang yang mengikuti beliau juga punya perhatian kepada jalan dakwah. Ya. Nah, orang-orang yang mengaku bahwa dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
dia harus memiliki andil dalam dakwah ini. Ya, harus punya andil. Kenapa? Karena ini jalan Rasul dan siapa-siapa yang mengikuti Rasul. Kalau engkau mengaku sebagai pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaknya engkau perhatian terhadap dakwah ini. Karena dakwah ini adalah jalannya Rasul dan orang-orang yang mengikuti Rasul. Nah, makanya yang paling berhak untuk menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penyampaian dakwah sepeninggal beliau adalah para ulama yang mewarisi ilmu Rasul. Ya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilm faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafir. Ya. Para ulama itu adalah pewaris Nabi, dan para nabi itu tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Hanya saja yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, dia telah mendapatkan keuntungan yang besar. Ya, jadi para ulama menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai perpanjangan lisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam penyampaian dakwah dan juga di dalam penyampaian ilmu. Demikian pula para duat ilallah, ya, para dai ilallah, kemudian para thalabatul ilm, mereka menyampaikan dakwah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang mereka miliki dari ilmu. Ya. Dan demikian pula siapapun dari kalangan muslimin yang dia cinta kepada Rasul, yang dia mengikuti jalan Rasul, yang dia beragama dengan agamanya Rasul, harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap dakwah ini. Ya, perhatiannya, andilnya, perannya dengan apa yang dia mampu. Ya, makanya dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ballighu anni madza walau ayat. Sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Ya. Nah, dan dalam rangka untuk kita mengikuti jalan Rasul yang mengemban dan membela dakwah ini dengan apa yang beliau mampu, maka demikian pula kita yang mampu dengan ilmu, maka menyebarkan dakwah ini dengan ilmu. Baik. Yang mampu dengan harta, maka membantu dakwah ini dengan hartanya. Ya akhi, kalau antum tidak mampu dengan ilmu dan antum punya harta, bantu dakwah ini dengan harta. Ya. Kalau engkau adalah orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam menyebarkan dakwah ini bukan saja hanya dengan ilmunya, tetapi dengan segala apa yang beliau miliki, ilmu, harta, nyawa, bahkan sekalipun, ya, pikiran, waktu, tenaga, semuanya. Ya. Maka yang tidak mampu memberikan ilmu, mungkin dia mampu memberikan harta, bantu dakwah ini dengan harta. Ya. Yang tidak punya ilmu, tidak punya harta, dia mungkin bisa membantu dakwah ini hanya dengan tenaganya, bantu dengan tenaga. Apa yang bisa dia luangkan untuk dakwah? Ya. Yang bisa hanya dengan pemikirannya, maka bantu dakwah ini dengan pemikirannya. Ya. Yang bisa meluangkan waktu, bantu dakwah ini dengan waktunya dan dengan apapun yang dia mampu. Ya. Yang mampu untuk memberikan semuanya, lakukan itu. Ya. Bantu dakwah ini dengan apa yang engkau mampu. Jika engkau adalah pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga dakwah ini membutuhkan kepada kita semuanya, wahai kaum muslimin, masing-masing sesuai dengan apa yang dia mampu. Ya, naam. Jadi dakwah ini bukan saja tanggung jawab sebagian pihak, ya, tetapi adalah tanggung jawab dari semua orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau memang mereka benar mengikuti Rasul, maka dakwah ini adalah di atas pundak-pundak mereka. Qala wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan maha suci Allah, dan tidaklah aku termasuk daripada orang-orang yang musyrik. Ya.
Pernyataan ini menunjukkan untuk sekali lagi kita membangun dakwah di atas al-ikhlas. Ya, pentingnya al-ikhlas. Karena kelurusan agama kita kalau kita membangunnya di atas al-ikhlas. Ya, siapapun dia, apakah dia ulama, apakah dia dai, apakah dia ustadz, apakah dia manusia biasa, laki, wanita, besar, kecil. Ya. Maka kalau dia ingin meraih kebaikan di dalam dakwah yang mulia ini, dia harus membangunnya di atas al-ikhlas. Ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Orang yang dakwahnya tidak ikhlas, khawatir dia beramal dengan amalan penduduk surga, namun pada hakikatnya dia adalah penduduk api neraka. Ya, seolah-olah dia dakwah kepada jalan Allah, mengajak kepada jalan Allah, mengikuti dakwah kepada jalan Allah, ya, selalu mengatasnamakan segala sesuatu atas nama dakwah, kepentingan dakwah, keperluan dakwah, ini, itu dan sebagainya. Allah yang Maha tahu apa yang ada di dalam hatimu. Allah yang Maha tahu apa yang engkau simpan di dalam niat-niatmu. Ya. Dan Allah tidak pernah lalai daripada itu semua. Engkau akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati manusia semua akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Dakwah kepada jalan Allah itu hukumnya adalah fardu. Hukumnya adalah fardu. Dan kita tahu bahwa yang namanya fardu ada dua. Fardu ain wa madza? Wa fardu kifayah. Ya. Yang mana di antara dua ini menjadi kewajiban dakwah? Dakwah itu adalah fardu kifayah. Secara umum adalah fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah? Fardu kifayah yaitu idza qama bihi al-ba'dhu saqata 'anil akharin. Ya. Idza qama bihil ba'dhu saqata 'anil akharin. Kalau sebagian telah melaksanakannya, maka kewajibannya gugur atas yang lainnya. Dan kalau tidak ada di antara kaum muslimin yang melaksanakannya, maka semua berdosa. Ya. Maka di dalam sebuah tempat, dalam sebuah wilayah, ya, dari tempat-tempat dan wilayah-wilayah kaum muslimin, harus ada yang menegakkan dakwah. Harus ada yang menyampaikan dakwah. Harus ada yang menyuarakan dakwah itu. Kalau tidak, maka semua yang ada di sana berdosa. Karena ini adalah fardu kifayah. Ya, semuanya tidak ada yang berdakwah, semuanya tidak ada yang menyuarakan agama Allah, semuanya diam. Ya, maka di tempat itu mereka semua berdosa. Sebab yang namanya dakwah ilallah adalah fardu kifayah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah, berdakwalah engkau kepada jalan Allah dengan hikmah, dengan peringatan yang baik, dan ajaklah mereka berdialog dengan cara yang baik pula. Pernyataan Ud'u ilallah menunjukkan akan kewajibannya. Dan diterangkan oleh para ulama bahwa kewajibannya adalah fardu kifayah. Nah, kemudian dakwah ilallah ini, dakwah ilallah tentunya memiliki prinsip-prinsip atau pondasi-pondasi yang dibangun di atasnya dakwah itu. Ya. Maka dalam kesempatan ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, untuk menjelaskan tentang pondasi-pondasi yang dibangun di atasnya dakwah, kita akan membaca keterangan Ma'ali Syekh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan Al-Fauzan di dalam takdim beliau atau kata pengantar beliau terhadap buku Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah, yaitu
manhajul anbiya fi da'wati ila Allah fihi al-hikmah wal 'aql. Manhaj para nabi dalam berdakwah kepada jalan Allah yang di dalamnya terdapat hikmah dan juga akal. Beliau menerangkan bahwa di dalam dakwah ini ada sekitar 7 pondasi penting. Ya. 7 pondasi penting yang dibangun di atasnya dakwah. Ya. Maka 7 perkara ini harus kita ketahui sebelum kita mengamalkannya. Karena al-ilmu qabla al-amal. Al-ilmu qabla al-amal. Apa 7 perkara penting itu? Kata beliau, wa hadhihi ad-da'imu allati taqumu 'alayha ad-da'watu as-sahihatu hiya kama dalla 'alayhi al-kitab was sunnah. Tatakhallasu fi ma yali. Inilah pondasi-pondasi yang berdiri di atasnya dakwah yang benar, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Alkitab was Sunnah. Disimpulkan pada perkara-perkara yang berikut ini. Al-awwal, yang pertama, al-ilmu bima yad'u ilaih, yaitu berilmu dengan apa yang dia berdakwah kepadanya. Ini seperti yang tadi kita jelaskan. Fal jahilu la yasluhu ayyakuna da'iyatan. Qala Allah Ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Maka orang yang bodoh tidak pantas menjadi dai kepada jalan Allah. Allah berkata kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah, inilah jalanku. Aku berdakwah kepada jalan Allah di atas basirah, aku dan orang yang mengikuti aku. Wal basiratu hiyal ilmu. Wa li anna ad-da'iyata la budda an yuwajiha ulama'a dhalalin. Dan al-basirah dalam ayat ini adalah ilmu. Wa li anna ad-da'iyah, karena seorang yang da'i, seorang yang berdakwah kepada jalan Allah, kata beliau, la budda an yuwajiha ulama'a dhalalin. Niscaya dia akan menghadapi para ulama kesesatan. Ya. Orang yang berdakwah itu, dia bukan hanya mengajak kepada kebaikan saja. Karena dakwah itu memiliki 2 sayap di dalam penyebarannya. Ya. Sayap yang pertama yaitu ardul haq. Ardul haq, menyampaikan kebenaran. Syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia harus mengerti tentang kitabullah was sunnah. Kemudian sayap yang kedua daripada dakwah, yang ini tidak kalah pentingnya. Yang dengan ini akan tampak kebenaran itu adalah kebenaran. Kesesatan itu adalah kesesatan, penyimpangan itu adalah penyimpangan. Yaitu raddul batil, membantah kebatilan. Ya, tidak cukup dakwah itu hanya menyampaikan kebenaran saja, mengajari orang yang menjadi syariat Allah tabaraka wa taala. Ya. Apalagi di saat ini, di mana realita kaum muslimin ya, menunjukkan bahwa di dalam dakwah ilallah terjadi berbagai macam pemikiran-pemikiran, aliran-aliran, mazhab-mazhab yang menyimpang daripada kitabullah was sunnah. Ya. Sebagian orang-orang yang mengaku sebagai pembawa dakwah kepada jalan Allah, pada hakikatnya mereka mengajak kepada hawa nafsu mereka. Ya, muncul di tengah-tengah kaum muslimin az-zanadiqah, orang-orang zindiq, yaitu orang-orang yang seolah-olah menampakkan Islam padahal yang mereka bawa adalah kekafiran kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Di antara mereka ada ahlul bid'ah, ya, yang mendakwahkan pemikiran-pemikiran yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan di atas namakan Islam. Itu masalahnya. Kalau mereka mengatasnamakan bahwa pemikiran itu adalah pemikiran mereka atau tokoh mereka, ya, itu terserah mereka. Ya. Tapi masalahnya sekarang mereka mengatasnamakan bahwa itu adalah Islam.
Sehingga berapa banyak dari kalangan kaum muslimin termakan dengan pemikiran-pemikiran tersebut. Ya. Realita yang seperti ini ya, tidak mungkin bagi seorang da'i ilallah kemudian dia diam, tutup mulut, ya, tutup mata, tutup telinga. Tidak mungkin. Ya. Percuma dia menyampaikan kebenaran demikian syariat Allah, dasarnya kitabullah was sunnah. Ya. Kemudian dakwahnya dikacaukan, dakwahnya dikaburkan oleh berbagai pemikiran-pemikiran lain yang dia tidak pernah membantahnya. Ya. Sehingga Islam itu semakin kabur, bukannya semakin jelas. Maka inilah dua sayap. Di dalam berdakwah kepada jalan Allah ada yang namanya ardul haq, menyampaikan kebenaran. Dan ada yang namanya raddul batil, ya, membantah kebatilan. Di antara bentuk yang terdapat di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam membantah kebatilan itu, yaitu apa yang diriwayatkan di dalam As-Sahih tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang al-Khawarij. Ya, beliau menyatakan, sayakhruju min dha'dha'i hadza qaumun yahkiru ahadukum salatahu bi salatihim wa siyamahu bi siyamihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqihim. Kata beliau, akan keluar dari keturunan orang ini, yaitu dari keturunan Dzulkhuwaisirah Al-Khariji. Ya. Kata beliau, akan keluar dari keturunan orang ini suatu kaum yang salah seorang di antara kalian menganggap remeh salatnya dibanding salat mereka, puasanya dibanding puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran, tetapi bacaan itu tidak melewati kerongkongan mereka. Nah, ini adalah bantahan Nabi SAW kepada Al-Khawarij. Ya. Kemudian kata beliau, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka itu keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari binatang buruannya. Juga di antara yang beliau nyatakan dalam permasalahan ini, la in adraktumuhum faqtuluhum. Kalau kalian mendapati mereka, bunuh mereka itu. Wallahi la in adraktuhum la aqtulannahum. Demi Allah, kalau seandainya aku mendapati mereka, aku akan membunuh mereka. Qatla 'ad, seperti pembunuhan kaum 'ad. Nah, dalam riwayat lain beliau menyatakan tentang mereka ini, hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Manusia-manusia yang muda usianya dan bodoh pikirannya. Ya. Ini semua adalah bantahan Nabi SAW kepada Al-Khawarij, yaitu orang-orang yang mereka bergampang-gampangan di dalam mengkafirkan kaum muslimin hanya dengan dosa-dosa besar. Ya. Yang mereka menjadi ciri khas dari dakwah mereka adalah memberontak dan kudeta kepada penguasa kaum muslimin. Ya. Yang mereka itu adalah orang-orang yang menampakkan diri rajin dengan ibadah, tetapi mereka sangat ekstrim di dalam memahami Islam. Ekstrim dalam artian yang keluar daripada kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau membantah Al-Khawarij. Nah, kemudian dalam riwayat hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan tentang orang-orang yang mencari ayat-ayat mutasyabih, ulaikal ladzina sammahumullah fahdharuhum. Mereka itu adalah orang-orang yang telah dinamai oleh Allah di dalam ayatnya. Ya. Orang-orang yang suka mencari ayat-ayat mutasyabih, perkara-perkara yang samar untuk mencari penyimpangan, mencari ketergelinciran. Ya. Maka kata Nabi, hindari oleh kalian mereka itu. Nah, ini warid di dalam sunnah, yaitu raddul batil, di mana seorang yang berdakwah kepada jalan Allah tidak boleh diam kepada kebatilan. Apa yang dia mampu untuk melakukan bantahan kepada al-batil, maka dia membantahnya. Ya, membantahnya dengan lisan atau membantahnya dengan tulisan
atau dengan apa yang dia mampu untuk menjelaskan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ya, yang tauhid itu tauhid, yang syirik itu adalah syirik, yang sunnah itu sunnah, yang bid'ah itu adalah bid'ah. Nah, kemudian di antara perbuatan as-sahabah di dalam Raddul Batil, di mana Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mendatangi al-Khawarij, ya, dan beliau berdialog dengan kaum al-Khawarij tentang pendapat-pendapat mereka yang ekstrim terhadap kaum muslimin. Ya, beliau menyatakan bahwa aku datang dari sisi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah di antara kalian ada yang termasuk dari sahabat Nabi? Mereka menjawab tidak ada. Ya. Ini satu poin penting, di mana Abdullah ibnu Abbas memperingatkan mereka, ya, bahwa mereka ini tidak ada orang yang pernah bersahabat dan bergaul dengan Nabi. Ya. Sementara beliau adalah orang yang datang dari sisi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mengerti bagaimana ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, maka ciri daripada al-Khawarij, di mana mereka bukanlah termasuk dari orang-orang yang berilmu tentang kitabullah was sunnah. Taib. Kemudian mereka juga termasuk orang-orang yang jauh dari para ulama us-sunnah. Seperti yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hudatsaul asnan sufahaul ahlam. Anak muda yang muda usianya dan bodoh pikirannya. Kemudian beliau membantah mereka dalam 3 perkara yang ma'ruf, sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat dan disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi di dalam Al-I'tisam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mereka as-sahabah melakukan raddul batil. Bukan hanya menyampaikan kebenaran, mengajari orang sholat, mengajari orang puasa, mengajari orang zakat, mengajari orang haji, atau yang semacam itu dari syariatul Islam, tetapi juga mereka membantah, ya, membantah kebatilan, sehingga dengan demikian tampak jelas kebenaran itu adalah kebenaran. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami memperinci ayat-ayat kami agar jelas jalannya orang-orang yang berbuat jahat. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa dari ayat ini menunjukkan orang yang mengerti akan kebatilan, dia akan mengetahui dengan haqqul yaqin akan kebenaran dari kebenaran itu. Ya. Mungkin kita tidak akan mengetahui dengan sebenar-benarnya pengetahuan akan keindahan kebenaran, keindahan Islam, keindahan sunnah. Ya. Kalau kita tidak mengerti bagaimana al-batil, jeleknya al-batil, buruknya al-batil. Ya. Di antara rahasia dari kekuatan Islam as-sahabah radhiyallahu anhum dan kokohnya mereka di atas tauhid was sunnah, dikarenakan as-sahabah radhiyallahu anhum araful batil tamaman. Mereka sangat mengerti akan kebatilan. Ya, bukan hanya sekedar mengerti, di masa lampau sebelum kedatangan Islam mereka pernah berada di dalamnya, di dalam kesyirikan, di dalam agama kebid'ahan yang diada-ada oleh mereka, di dalam kekafiran-kekafiran. Mereka sangat paham, mereka sangat ngerti. Sehingga tatkala datang kebenaran itu, mereka memegang kebenaran itu dengan sebenar-benarnya. Mereka mengetahui keindahan kebenaran itu dengan sebenar-benarnya. Memahami Alkitab was sunnah, keindahan tauhid was sunnah dengan sebenar-benarnya. Nah, maka tidak cukup hanya ardul haq. Tidak cukup hanya menyampaikan kebenaran. Harus daripada raddul batil. Lah, kalau seorang da'i ilallah tidak mengerti akan ilmu kitab was sunnah, dia akan membantah dengan apa? Dia tidak punya ilmu. Akhirnya, kalau seorang da'i ilallah yang berdakwah kepada jalan Allah tidak memiliki ilmu, tatkala dia menghadapi al-batil, dia akan membantah al-batil dengan al-batil. Ya. Seperti perbuatan ahlul bid'ah. Kebid'ahan yang satu dibantah dengan kebid'ahan yang lainnya. Ya.
Sehingga bukan muncul adalah kebenaran, tapi yang timbul adalah kebatilan yang berikutnya. Ya. Seperti paham Al-Khawarij. Ya. Ingin dihindari oleh sekelompok orang sehingga muncul pemahaman mada? Syiah, Rafidah. Ya. Yang sangat ekstrim terhadap atau dalam mencintai para keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika muncul pemahaman Al-Qadariyah, karena dibantah dengan kebid'ahan, akhirnya muncul pemahaman apa? Al-Jabriyah. Ya. Nah, ketika datang satu pemahaman bid'ah, dibantah dengan kebid'ahan yang lainnya, akhirnya yang muncul adalah penyimpangan daripada agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau penyimpangan dibalas dengan penyimpangan, hasilnya adalah penyimpangan. Tidak pernah hasilnya adalah kebenaran. Kalau suatu kebid'ahan dibalas dengan kebid'ahan yang berikutnya, hasilnya adalah kebid'ahan. Tidak pernah muncul sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya seorang da'i ilallah harus punya senjata ilmu karena dia akan menghadapi kebatilan. Ya, yang dengannya dia harus membantah al-batil, ulama dhalal. Naam. Ya. Dinyatakan oleh sebagian salaf 3 kelompok yang la yu'tamanun. 3 kelompok yang tidak bisa dipercaya. Salasatun la yu'tamanun. Ya, 3 kelompok yang tidak bisa dipercaya. Pertama yaitu As-Sufi. Ya. Orang-orang tasawuf yang menipu manusia dengan karomah-karomah wali. Sampai ada seseorang bertanya kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibn Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya. Berkata seseorang kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, qala al-Laitsu, berkata al-Laits, "Idza ra'aitumur rajula yamshi 'ala al-ma' fala taghtarru bih hatta ta'riduna amrahu ila al-kitabi was-sunnah." 'Ala al-kitabi was-sunnah. Berkata al-Laits, Al-Imam al-Laits, Laits bin Sa'ad rahimahullah, bahwasanya apabila kalian melihat seseorang berjalan di atas air, ya, jangan kalian terpedaya dengannya sampai kalian menghadapkan urusannya kepada kitabullah was sunnah. Ya, mentang-mentang dia bisa jalan di atas air terus wali, apa yang dia katakan pasti benar. Ya, tidak bisa seperti itu. Ya, itu tidak ukuran. Orang yang punya kemampuan di atas manusia biasa bukan berarti dia di atas kebenaran. Ya. Itu bukan ukuran di dalam Alkitab was sunnah. Makanya kata Al-Imam Al-Laits, hadapkan perkaranya kepada kitabullah was sunnah. Berkata Syafi'i rahimahullah dalam menanggapi ucapan Al-Imam Al-Laits ini, beliau berkata, qad qasara al-Laitsu. Ya, Al-Laits kurang lengkap. Hendaknya dia mengatakan, idza ra'aitumur rajula yamshi 'ala al-ma' wa yatiru fil hawa la taghtarru bihi fala taghtarru bihi hatta ta'riduna amrahu 'ala al-kitabi was sunnah. Ya, kata beliau kurang lengkap Imam Laits. Ya. Tetapi kata beliau, idza ra'aitumur rajul, apabila kalian melihat seseorang yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, wa yatiru fil hawa, ini yang beliau tambahi. Ya. Dan dia terbang di udara. Tidak cukup hanya berjalan di atas air, kurang. Ya. Walaupun berjalan di atas air dan terbang di udara, ya, maka kata beliau, fala taghtarru bihi, jangan kalian terpedaya dengannya. Hatta ta'riduna amrahu 'alal kitabi was sunnah, sampai kalian menghadapkan urusannya kepada Alkitab was sunnah. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-qassas, tukang kisah. Ya, tukang kisah. Nah, jadi hati-hati.
Pertama, kita jangan terpedaya dengan dakwahnya ini, kelompok ini. Sufi yang hanya mengkelabui manusia dengan karomah-karomah wali. Ya, sehingga dengan demikian mereka bisa mengeruk harta-harta kaum muslimin hanya karena diperdaya dengan karomah wali. Ya. Nah, Allahul musta'an. Yang kedua yaitu al-qassas, tukang kisah. Apa artinya tukang kisah? Di masa lampau, di masanya a'immatul hadits, ya. Di sana ada a'immatul hadits yang mereka sangat seleksi di dalam menyampaikan riwayat-riwayat hadits sesuai dengan disiplin ilmu hadits. Ya, mereka memisahkan antara yang sahih dengan yang dhaif, yang sahih dengan yang maudhu dan selanjutnya. Thayyib. Dan di sana ada kelompok manusia yang disebut dengan al-qassas. Apa artinya al-qassas? Tukang kisah. Di mana mereka ini, ya, terkadang atau seringnya, bahkan seringnya berdiri di hadapan manusia. Kemudian mereka menyampaikan riwayat-riwayat lemah, bahkan riwayat-riwayat palsu untuk menarik perhatian manusia. Yang isinya adalah tentang kisah-kisah, tentang hal-hal yang aneh, hal-hal yang gharib, untuk memancing perhatian manusia sehingga mereka berkumpul di dekatnya. Setelah selesai mereka membentangkan imamah, minta sedekah. Nah, ya seperti sekarang kalau ada orang nanggap topeng monyet, ya, tangtung. Selesai, terus pecinya dibuka, kemudian diedarkan. Ya, lebih kurangnya dahulu seperti itu, al-qassas ini. Nah, ya, memang cerita-cerita yang mereka sampaikan, kisah-kisah yang mereka sebutkan aneh-aneh dan menarik-menarik. Tapi isinya adalah riwayat-riwayat palsu, riwayat-riwayat lemah. Ya. Nah, ini diperingatkan supaya kaum muslimin jangan terpedaya dengan mereka. Al-qassas ini. Nah, karena mereka membawakan itu hanya demi at-ta'akkul. Membawakan kisah-kisah itu untuk cari makan, bukan orang yang menyampaikan agama Allah tabaraka wa taala. Ya. Nah, di antara riwayat mungkin mereka sebutkan bahwasanya Allah tabaraka wa taala, ya, menciptakan seekor kuda, kemudian menyuruh kuda itu lari sampai kuda itu berkeringat, dan Allah ciptakan dirinya dari keringat kuda itu. Ya, riwayat-riwayat kan ini menarik perhatian. Loh, kok seperti itu kan gitu. Nah, riwayat-riwayat lemah, riwayat-riwayat palsu. Tayyib, makanya diingatkan oleh as-salaf, hati-hati dari al-qassas. Ya, tukang kisah ini tadi. Nah, pernah suatu ketika al-qassas berdiri di hadapan kaum muslimin di masjid setelah salat. Saya lupa tempatnya, apakah di Baghdad atau yang di tempat yang lainnya. Ya, mereka menyampaikan, dia menyampaikan riwayat-riwayat yang aneh-aneh, yang unik-unik, yang langka-langka dari riwayat-riwayat lemah dan palsu. Ya, wa subhanallah, riwayat-riwayat itu disertakan dengan sanad, dan sanadnya di antara yang disebutkan adalah dari Al-Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in. Ya. Dan kebetulan pada waktu itu Al-Imam Ahmad rahimahullah dan Ibnu Ma'in salat di tempat itu. Ya. Sehingga ketika mendengar kisah, ya, Al-Imam Ahmad menoleh kepada Ibnu Ma'in, Ibnu Ma'in menoleh kepada Imam Ahmad. Artinya kok apa iya engkau menyampaikan riwayat yang seperti ini? Ya, masing-masingnya merasa heran kepada yang lainnya. Setelah orang ini selesai, dipanggil oleh keduanya. Kapan engkau mendengarkan riwayat-riwayat ini tadi dari Al-Imam Ahmad atau Ibnu Ma'in? Lalu disebutkan oleh orang ini, iya saya mendengarkannya. Ketahuilah bahwa saya Ahmad bin Hanbal dan ini Ibnu Ma'in. Ya. Tapi yang namanya al-qassas tidak kehilangan akal. Ya.
Tetap saja dia punya alasan. Dia katakan, memangnya kamu saja yang namanya Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Kemudian dia berdiri dan pergi. Hah? Di sana masih banyak Ahmad bin Hanbal yang lainnya, Yahya bin Ma'in yang lainnya. Subhanallah. Ini al-qassas. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah al-mubtadi' yaruddu 'alal mubtadi'. Ya, ahlul bid'ah yang membantah atas ahlul bid'ah. Jangan dipercaya sudah. Ya, kalau ahlul bid'ah membantah ahlul bid'ah, jangan harapkan bahwa dari bantahannya ada kemurnian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan al-haq yang khalis, al-haq yang murni pula. Ya. Mungkin saja dia membawakan ayat atau hadis dalam membantah ahli bid'ah yang lainnya, tapi hati-hati. Atas pemahaman siapa itu? Ya. Apa yang dia maksud dengan bantahan yang menggunakan ayat dan hadis tersebut? Ya. Karena seringnya bahwa al-mubtadi' yaruddu 'ala al-mubtadi' bil bid'ah. Walaysa bil 'ilm. Ya, bukan dengan ilmu. Al-muhim bahwasanya ad-da'iyah la budda ay yuwajjiha ulama adh-dhalal yuwajjihuna ilaihi syubuhatin wa yujadiluna bil batil liyudhidhu bihil haqqa. Ya, ulama dhalal yang mengarahkan kepadanya syubhat-syubhat dan mereka berdialog dengan al-batil untuk membantah dan menjatuhkan dengannya al-haq. Qala Allah Ta'ala, wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah mereka berdialog dengan cara yang baik pula. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Fa idza lam yakun ad-da'iyatu musallahan bil ilmi alladhi yuwajih bihi kulla syubhatin wa yujadilu bihi kulla khasmin fa innahu sayanhazim fi awwal liqa'in wa sayaqifu fi awwalit tariq. Apabila seorang dai tidak disenjatai dengan ilmu yang dia mengarahkan, yang dia menghadapi dengannya setiap syubhat dan membantah dengannya setiap permusuhan ahlul batil, maka niscaya dia akan kalah pada awal pertemuan dan dia akan berhenti pada awal jalannya. Nah, kalau dia tidak punya ilmu, dia akan tergelimpang, dia akan terperosok, ya, di awal jalannya dan di awal pertemuannya. Maka seorang ad-da'i ilallah harus punya ilmu. Kemudian dari apa yang disebutkan di sini, pernyataan Allah tabaraka wa taala wajadilhum billati hiya ahsan, dan ajaklah mereka berdialog dengan cara yang baik. Ini menunjukkan bahwa al-mujadalah yang dilakukan dengan ahlul batil haruslah dengan cara yang baik. Ya. Bagaimana cara yang baik? Yaitu dengan Alkitab was sunnah, dengan ilmu. Satu. Yang kedua, dengan kalimat-kalimat yang baik. Dalam artian kalimat-kalimat hak. Bukan kalimat-kalimat caci maki. Kata-kata kotor yang keluar daripada adab dan akhlak. Nah, ya, jangan sampai dalam bantahan itu mengatakan misalnya dasar anjing kamu, brengsek, ya. Kemudian kita menyebutkan kalimat-kalimat kotor, caci maki. Ini tidak pantas. Walaupun yang kita bantah adalah ahlul batil. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, ajaklah mereka dialog dengan cara yang baik. Ucapkan kalimat yang baik, kalimat yang hak. Ucapkan kitabullah was sunnah. Ya, bukan dengan kata-kata kotor, cacian-cacian yang menjijikkan, yang keluar daripada adab dan akhlak. Itu bukan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap yang seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi dinyatakan oleh Allah wajadilhum billati hiya ahsan. Baik.
Kemudian di antara hal yang tentunya menjadi peringatan bagi seorang da'i ilallah, bahwasanya hendaknya dia mengetahui siapa yang orang yang dia hadapi di depannya. Ya. Karena dakwah ilallah itu harus disesuaikan dengan waktu, kondisi, dan tempat. Ya. Bukan bahwasanya Islam itu bisa ditarik ke sana, ditarik kemari. Bukan artinya bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran yang pelin-pelan, bukan. Tetapi dia harus pandai untuk memilih mana dari perkara yang lebih penting sebelum yang penting berikutnya. Nah, sehingga apabila dia menghadapi orang-orang yang di hadapannya, dakwah yang disampaikan itu tepat untuk mereka. Karena kalau dia tidak tahu siapa audiensnya, maka dia akan menjauhkan manusia daripada jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, makanya diterangkan oleh para ulama, seorang yang berdakwah kepada jalan Allah harus berilmu tentang 3 hal. Ya, tentang 3 hal. Hal yang pertama yang dia harus berilmu dengannya yaitu berilmu bima yad'u ilaih. Berilmu tentang apa yang dia berdakwah kepadanya. Harus ada dalilnya, Al-Qur'an, Al-Hadis, ya, dengan pemahaman salaf. Ya. Nah, harus yang dia sampaikan itu adalah ilmu, bukan pemikirannya, bukan pemahamannya, bukan hawa nafsunya. Ini pertama. Yang kedua adalah al-ilmu biman yad'uhu ilaih. Ya. Mengerti tentang siapa orang yang sedang dia dakwahi, audiensnya. Ya. Ini orang ini bagaimana? Ya, bagaimana kondisinya? Bagaimana keadaannya? Apa kebatilannya? Atau apa permasalahannya? Ya. Sehingga dia bisa menyesuaikan mana yang lebih ringan bagi orang ini, mana yang lebih tepat bagi orang ini, mana yang lebih pantas bagi orang ini. Ya. Naam. Sehingga dia tidak salah kaprah dalam dakwahnya. Baik. Kalau seorang tidak mengerti siapa audiens yang dihadapinya, situasi, kondisi, waktu, dan tempat, ini bisa jadi akan menjadi bumerang atas dirinya sendiri. Bisa jadi dakwahnya itu akan ditolak oleh manusia karena dia tidak tahu siapa audiensnya. Nah, makanya dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Ya. Kata Nabi kepada Mu'adz, sungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum yang mana mereka dari kalangan ahlul kitab. Artinya engkau harus bersiap-siap. Yang akan engkau hadapi ini adalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang mereka pernah didatangkan kepada mereka Alkitab. Bukan seperti kaum musyrikin yang lainnya. Ya, bahkan ahlul kitab ini sebelum kedatangan Islam, mereka adalah rujukan di dalam agama bagi masyarakat jahiliyah. Ya. Nah, artinya Mu'adz harus bersiap-siap menghadapi mereka dengan ilmu kitab was sunnah. Dengan apa yang sudah dia pelajari dari Nabi SAW. Ya, maka dia harus tahu siapa audiensnya ini. Maka diajarkan oleh Nabi, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih madza syahadatu alla ilaha illallah. Maka hendaklah apa yang pertama engkau dakwahkan kepada mereka adalah la ilaha illallah, karena penyimpangan mereka dalam hal ini, dalam masalah tauhid. Nah, maka demikian pula yang lainnya. Setiap orang yang menyampaikan dakwah, kalau kita ingin mengajak orang lain kepada kebaikan, kita harus tahu siapa orang yang ada di hadapan kita ini. Ya. Jangan kita salah kaprah. Ya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, beliau menjelaskan bahwa manusia itu bertipe-tipe. Di dalam kita mendakwahi orang tersebut kepada jalan Allah, ada orang yang sangat cinta kepada kebenaran, menginginkan kebenaran. Ya, orang yang seperti ini, ya, tidak perlu kita berdakwah kepadanya dengan terhib.
ya, dengan al-mau'izah al-hasanah. Bukan itu tahapan dia, karena dia memang sudah cinta kepada kebenaran, ya, menginginkan kebenaran, ya, mengharapkan kebenaran, ya, haus kepada kebenaran. Tahapan orang ini apa? Tahapannya adalah yang sebelumnya. Ud'u ilallah bil hikmah, dengan hikmah. Ajari kepada dia al-hikmah, yaitu Alkitab was sunnah. Ajari dia tentang syariat Allah. Apapun yang engkau sebutkan daripada kitabullah was sunnah akan diambil olehnya, akan diamalkannya, akan diilmui olehnya. Karena dia seorang yang cinta kepada kebenaran. Nah, tidak perlu kita berdialog dengan orang seperti ini. Orang dia mau ngaji kok dialog. Kan gitu. Nah, seperti antum sekarang ini, ya, yang insya Allah mengharapkan seperti yang disebutkan, yaitu cinta kepada kebenaran, kan tidak mungkin saya mengajak antum dialog. Apa kita perlu dialog di sini? Hah? Orang yang cinta kepada kebenaran cukup diajarkan kepadanya al-hikmah. Thayyib. Kemudian ada tipe manusia itu yang dia menentang kebenaran. Ya. Itu karena ketidaktahuannya akan kebenaran, atau karena ketidaksadarannya di dalam mengikuti kebenaran. Maka ini membutuhkan al-mau'izatil hasanah. Tidak cukup kita hanya menyampaikan kebenaran kepadanya, butuh dia targhib. Ya. Sesuatu yang memotivasi dia, sesuatu yang mengancam dia daripada Alkitab was sunnah. Ya, dibangkitkan semangatnya untuk beragama, dibangkitkan semangatnya untuk mengikuti kebenaran. Difahamkan dia akan kebenaran, sehingga dia tatkala dia mengetahui bahwa itu adalah kebenaran, dia mengikutinya. Ada pula orang yang memang dia suka membantah kebenaran, membangkang kepada kebenaran, ya, yang membutuhkan kepada al-mujadalah, butuh dialog. Karena barangkali orang ini banyak syubhat di dalam pikirannya, yang butuh dienyahkan, yang butuh dihilangkan. Maka ini harus dengan cara al-mujadalah billati hiya ahsan. Demikianlah. Jadi orang itu harus tahu siapa yang dia hadapi di depannya. Nah, baik. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu hendaknya dia berilmu. Pertama, al-ilmu bima yad'u ilaih. Yang kedua, al-ilmu biman yad'u ilaih. Kemudian al-ilmu bima yabda da'watihi ilaih. Berilmu dengan apa yang dia harus memulai dakwahnya kepadanya. Nah, yakni dia harus memiliki pengetahuan tentang al-aham fal-aham, mana yang harus dia kedepankan. Nah, mana yang harus dia kedepankan. Misalnya dia melihat ya, ada seorang yang yakni masih bergelimang dengan kesyirikan, dengan kebid'ahan, dengan kemaksiatan. Ya. Apakah dia mulai dengan perkara yang ringan? Ya, jangan kau cukur jenggotmu, karena cukur jenggot itu demikian. Sementara orang ini ya, tidak ada kecintaannya kepada Islam, masih sangat kecil keimanannya, ya, dan dia masih bergelimang dengan perkara-perkara syirik karena kebodohannya, perkara-perkara bid'ah karena kebodohannya. Ya. Bisa jadi karena dia mendengarkan hal yang seperti ini, dia lari daripada kamu. Ya. Nah, maka di sini seorang dai mungkin dia akan memulai dengan perkara yang paling penting, yang bisa mendekatkan orang ini kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, membuat dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, menyadari kepentingan berislam dan selanjutnya. Dia terangkan apa itu tauhid, apa itu syirik. Al-muhim al-bada'atu bil aham fal aham. Ya, dia memulai dengan yang paling penting, kemudian yang penting berikutnya. Baik. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang pertama adalah al-ilm. Yang kedua kata beliau, yaitu al-amalu bima yad'u ilaih hatta yakuna qudwatan hasanah tusaddiqu af'aluhu aqwalah wa la yakunu lil mubtilina alaihi hujjah. Qala Allah Ta'ala an nabiyhi Shu'aib alaihi salam annahu qala liqaumihi
wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridul islah mastata'tu. Beramal dengan apa yang dia dakwahkan sehingga dia menjadi tauladan yang baik yang perbuatannya membenarkan ucapannya dan tidak ada bagi orang-orang batil hujjah yang akan membantahnya. Allah Ta'ala berfirman mengenai nabinya Syuaib alaihi salam bahwasanya beliau berkata kepada kaumnya, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridul islah mastata'tu. Tidaklah aku ingin menyelisihi kalian kepada apa yang aku larang kalian daripadanya. Aku menginginkan kebaikan dengan apa yang aku mampu. Wa qala ta'ala li nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berkata kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku adalah milik Allah Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama mempasrahkan diri. Qala ta'ala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan." Siapakah yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah kepada jalan Allah dan dia beramal dengan amalan yang saleh, mengamalkan ilmu. Ya. Bahkan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mau jujur pada diri kita masing-masing, ya, pernahkah kita bertanya, apa yang sudah saya amalkan dari ilmu yang saya miliki? Apakah di sana masih banyak perkara-perkara yang sudah kita ilmui ternyata belum kita amalkan? Amal itu bukan berarti hanya sholat, puasa, zakat, atau haji. Ya. Ilmu Islam apa saja yang kita ketahui harus kita amalkan. Termasuk perkara-perkara prinsip yang berupa keyakinan, perbuatan, dan ucapan. Ya. Nah, sehingga amal ini adalah perkara yang penting setelah ilmu. Dinyatakan di dalam pepatah, al-ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu tanpa amal adalah seperti pohon tanpa buah. Nah, jadi inilah kepentingan mengamalkan ilmu. Ya. Mengamalkan ilmu itu menunjukkan kejujuran kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Kalau kita dari awalnya, ya, dari awalnya kita mengikuti dakwah ini sudah tidak jujur sama Allah, sulit bagi kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Karena berangkatnya kita masuk ke dalam dakwah ini bukan karena keikhlasan yang murni. Sehingga berat bagi kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Kita masih setengah-setengah. Bukan masalahnya tidak tahu ilmu. Ya. Ilmunya sudah berulang-ulang kali. Ya. Pemahamannya sudah berulang-ulang kali. Tapi tinggal mengamalkannya bagaimana? Ya. Nah, kalau kita mau teliti dan kita mau jujur, ternyata yang hilang dari kita adalah kejujuran kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Kenapa ya akhi masih seperti ini? Ya. Tidak ada jawaban kita kecuali kita tidak jujur dalam beriman kepada Allah. Ya. Alasan-alasan yang kita ungkapkan untuk membenarkan apa yang tidak kita amalkan dari ilmu kita, itu hanya bisa kita ucapkan di lisan. Tapi Allah Maha tahu apa yang sesungguhnya terjadi pada diri kita. Ya. Banyak pelanggaran-pelanggaran itu karena kita tidak jujur sama Allah. Ya. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Kemudian apa kata Allah? Wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Untuk mendukung takwa itu, supaya kita berada di atas ketakwaan kepada Allah, Allah perintahkan faktor yang mendukungnya, ya, yaitu wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ya. Kalau kita jujur sama Allah di dalam beragama kepada Allah, ikhlas benar-benar kepada Allah,
maka niscaya ilmu yang kita pelajari itu bisa kita amalkan dengan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada dari agama itu yang berat. Karena agama ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi adalah agama samhah, agama yang ringan, toleransi, ya, sahlah, mudah. Nah, dan sebagaimana yang dinyatakan oleh beliau, wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Sungguhnya perkara itu mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah. Dan tentunya akan mudah kalau kita jujur sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Niscaya Allah akan memudahkannya. Ya, Allah tidak menginginkan keberatan bagi kita di dalam kita beragama. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah inginkan kepada kalian kemudahan dan tidak Allah inginkan kepada kalian kesulitan. Jadi kalau ada di antara kita yang masih berat dan berat dan berat di dalam mengamalkan agama yang sudah dia ilmui, yang dia sudah tahu, itu dikarenakan bukan karena agamanya yang berat, tetapi karena dianya yang berat, sebab tidak ada kejujuran kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, maka tanamkan ini sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah Ta'ala kita lanjutkan ba'da zuhur. Barakallahu fikum. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.